اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على طه اللهم صل على المصطفى اللهم صل على اللهم صل على المصطفى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Setelah salawat dipanjatkan dan bersamaan turunlah rahmat Allah hujan di pagi hari ini, mudah-mudahan ini bertanda cahaya hati kita semakin diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Kali ini kita bersama, ini Ustadz Haji Muhammad Amin Tahmid MM. Beliau ini satu kelas ya, satu kamar. Siapa yang latihan beliau? Satir Panjerawan, Ustadz Daniel, Ustadz Saleh Hasan. Nah ini kalau ini semua kakak kelas, guru-guru jauh di atas kita, tapi lebih ngantuk kan begitu ya. Allahu Akbar walillahilham. Kalau beliau ngantuknya jam 8, kita ngantuknya jam 11. Jam 11. Itu nasi goreng dulu. Nasi goreng. Dan kita masih punya kenangan malam-malam mau tidur masak nasi goreng dengan garam. Nasi cukup dengan garam, cabai, sama kunyit, nggak ada lauk apa-apa. Itu udah asyik bener. Siapa yang pintar masak nih waktu itu ya? Dan itu kenangan indah. Dan tidak bahas kenangan itu, hanya sebuah cerita yang indah. Tadi kita membahas tentang tohar, kesucian yang membawa ketentraman hidup bersama Ustadz Amin Tahmid. Beliau adalah pimpinan kepala sekolah Madrasah Az-Ziyadah Klender Duren Sawit, Jakarta Timur. Ya. Silakan Ustadz Amin Tahmid. Terima kasih atas pilihan pemirsa Cahaya Hati MTV yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh berkah ini, Allah izinkan kita untuk bermuajah, sekaligus kita insya Allah membersihkan diri dari hal-hal yang Allah larang kepada kita. Karena pagi yang penuh berkah ini Allah turunkan para malaikatnya, khususnya kepada kita-kita yang insya Allah sudah melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, dan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir ingin mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa tuntunan yang Allah berikan kepada kita dalam agama Islam, yaitu baik itu beribadah, sholat, zakat, dan seterusnya, semuanya penuh hikmah dan makna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang
mau bertobat, dan Allah juga cinta kepada hambanya yang selalu menjaga kesucian. Subhanallah, kalimat-kalimat ini penuh makna, di mana Allah gandengkan orang-orang yang bertaubat dengan orang-orang yang suci. Apa makna dari ini? Ini sebuah pelajaran bagi kita, khususnya umat Islam, di mana Islam mengajarkan dari kebersihan hati dan kebersihan jasad. Allah atur, Allah tuntun, sehingga dengan kebersihan ini insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang tentram hidupnya, orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah memberikan kepada kita bahwa di dalam kita beribadah, kita harus selalu menjaga kesucian. La sholata liman la tahura lahu. Tidak ada orang yang salat tanpa bersuci. Ini ada kaitannya. Ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersihkan diri kita dari yang sifatnya fisik maupun batinnya. Islam merupakan satu-satunya agama yang menuntun kepada kita kebersihan pintu depan dan pintu belakang. Oh enggak, Ustaz. Apa itu pintu depan? Pintu depan membersihkannya beda dengan pintu belakang. Kalau pintu depan itu harus dibersihkan dengan bersihan yang besar-besar, Ustaz. Artinya dengan mandi besar. Karena pintu depan ini Allah ciptakan makhluk yang luar biasa, yaitu manusia. Dan cara membersihkan dari pintu depan, dan itu lahir manusia. Nah itu, Ustaz. Itu mulai memahami tadi apa? Udah mulai. Ustaz saya paham. Paham. Udah lebih tahu itu. Karena pengalaman banyak pintunya. Proses paham dia beliau. Nah, ketika Islam mengajarkan kepada kita tentang kebersihan batin, kebersihan lahir, ini ada hikmah di antara kita, bahwa ternyata ketika orang menjaga wudunya, menjaga kebersihan jasmani dan rohaninya, Allah jauhkan daripada sifat-sifat yang orang-orang punya. Ketentraman itu tentunya ada dalam hati. Dan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersihkan fisik kita, baju kita, sejadah kita, sepatu yang kita pakai ketika kita akan masuk ke dalam masjid atau musola, atau ketika kita kebarkan itu sejadah, kita harus lepas walaupun sepatu itu luar biasa mahalnya, karena kita berhadap kepada Allah yang maha suci. Ini implementasinya kita ke hadapan manusia betapa luar biasa. Dan ini ada yang telah masuk Islam. Wah, alhamdulillah. Ya, mungkin pernah kawan baca cerita seorang yang mendapat hidayah. Jadi judulnya Abu Abul Hidayah, pintu-pintu hidayah. Salah satunya dari kebersihan pakaian. Jadi penjaga hotel, ya, dia di Eropa itu, dia selalu cuci, dia bagian pencucian. Tapi dia bingung, punya orang ini kok bersih selalu gitu. Pakaian dalamnya, celana dalamnya bersih. Itu pintu apa tadi? Ya, pintu depan. Kok bersih selalu? Yang lain kan kotor, ini bersih. Nah, ditanya, agama saya Islam. Karena Islam mengajarkan taharah tadi, kebersihan. Ya kan, kalau pipis kita disiram, istinja, bersih, tidak hanya dengan tisu saja. Makanya apa bahasa kerennya? Aceboku. Aceboku. Itu bahkan maaf disunahkan juga ini, sampai agak sedikit dimasukkan ke dalam. Jangan sampai ada yang tersisa di situ. Bahkan rahasia belakangan ditemukan kenapa dalam Islam sampai mau pipis saja sampai kita jongkok seperti ini kan, kemudian berjalan itu bagian perut tertekan dengan itu meneteskan bagian yang terakhir sehingga tidak ada yang tersisa lagi. Sekaligus kasih tahu pada yang lain, gua lagi pipis yang diganggu. Dan baru sekarang ditemukan penelitian terbaru ya, walaupun tahun 83 di Malaysia itu, ternyata pipis yang seperti itu bersih, tidak ada virus, tidak kuman, dan itu jauh dari penyakit-penyakit kemaluan dan mencegah ejakulasi dini.
Oh, tuh. Ada reaksi rupanya. Ya. Teruskan Ustaz. Kemudian juga banyak di beberapa pabrik atau perusahaan yang sudah menerapkan bahwa para karyawannya itu sudah harus dawamul wudu, Ustaz. Dawamul wudu. Kenapa? Karena ternyata apa itu dawamul wudu? Pemirsa Cahayati, apa itu dawamul wudu? Artinya membiasakan diri dalam keadaan bersih, membiasakan diri dalam keadaan suci. Berwudu selalu ya? Berwudu selalu. Tidak masih sholat kan Ustaz ya? Iya, selalu berwudu. Karena selama ini pikiran kita hanya untuk sholat wudu itu. Padahal tidak. Dawamul wudu, kebiasaan selalu berwudu meskipun tidak untuk sholat. Selalu berwudu. Ya. Dalam konteks ayat tadi kan Allah katakan innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Berarti kan Allah mendahulukan kebersihan hati, baru kebersihan fisik. Kan yang terjadi sekarang ini kita lebih mementingkan kebersihan penampilan daripada kebersihan yang ada di dalam hati. Padahal kebersihan penampilan itu kan orang bisa kita kecoh, kita tipu. Kita berpakaian seperti ustaz gitu kan. Ada berburu ustaz. Iya, pemburu hantu juga pakaiannya sama. Seperti itu. Maksud saya, bagaimana kita dalam menyikapi ayat ini tadi? Ya, karena dalam ayat tadi jelas Allah mendahulukan kebersihan hati daripada kebersihan fisik. Tapi dua-duanya penting. Karena dua-duanya disebutkan. Iya. Nah, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang bertobat, yang suci hati penting. Nah, juga penampilan bersih. Nah, itu penting. Sampai disebutkan itu artinya penting. berarti Islam itu agama isi dan sampul. Nggak hanya sampul, nggak hanya isi. Isi dan sampul. Kecenderungan orang kalau sudah sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Maha Suci, maka dia jaga kesucian hatinya dan kesucian lahiriahnya, sampai kesucian hartanya, kesucian rumahnya. Makanya tidak heran kalau orang mukmin itu rumahnya bersih, nyaman dilihat. Baik, untuk dalam hal ini saya mengambil beberapa kutipan dari Imam Ghazali mengatakan bahwa wudu itu ada 3 hal yang memberikan makna tersendiri. Yang pertama adalah ketika kita menghadap Allah dalam keadaan bersih jasmani. Itu tentunya ini memberikan makna bahwa kemanapun kita, berhadapan dengan siapapun kita, hendaknya kita selalu bersih. Kenapa? Karena itulah yang akan dinilai oleh orang pada saat pandangan yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam kitabnya Imam Ghazali mengatakan ketika kita membasuh muka, itu pun perlu makna. Ternyata dalam pembasuhan muka itu semua organ-organ tubuh kita Allah bersihkan. Salah satunya adalah penglihatan mata, kemudian kejernihan muka, dan secara tanpa tidak sadar itu saraf-saraf yang ada di muka akan rileksan. Subhanallah. Makanya ayatnya bagsilu ya kan. Bagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Tapi yang berikutnya famsahu. Usap. Ya, diusap. Tapi ketika wajah, tangan disuruh nyuci gitu. Makanya ibu bapak kalau kita cuci nih, tadi kata beliau sel-sel saraf itu kembali hidup, fresh, bersih, nyaman. Makanya orang jelek kalau dengan berwudu benar itu tetap jelek. Tapi lama-lama cakep loh, ada cahaya yang mancar. Ya, memang dari penelitian yang di beberapa perusahaan yang menerapkan dawamul wudu pun ternyata ada kinerja yang meningkat di dalam pelaksanaan di perusahaan-perusahaan tersebut. Karena apa? Karena fresh daripada saraf-saraf tersebut ternyata memberikan gairah pada pelaksanaan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, yaitu Imam Ghazali mengatakan ketika membasuh tangan, ini pun punya makna tersendiri. Banyak tangan-tangan kita yang kita kotori. Ketika kita baca iklan, lihat TV, ada orang masuk lift dengan pencet tangan, ya. Ketika itu terlihatlah kuman-kuman katanya. Nah itu ternyata tangan pun banyak sekali kuman-kuman yang ada. Tetapi bukan itu saja. Dalam kehidupan kita pun banyak apa-apa yang kita pegang di dalam tangan kita ini. Apakah kita pegang barang, apakah kita pegang kekuasaan, apakah kita pegang macam-macam yang Allah perlu bersihkan. Dan ini banyak sekali yang tidak kita rasakan. Subhanallah, implementasi daripada tohara ini
kalau kita benar-benar menerapkannya dengan baik, kemudian kita lakukan kepada masyarakat, hidup kita akan tentram. Betapa tidak tentramnya kita ketika kita membawa apa-apa yang bersih ke rumah kita berikan anak, istri dan keluarga kita dengan makanan-makanan yang bersih. Kita tidak akan membuat stres bagi kita semuanya. Tangan bersih. Ini jadi ingat nih, biasanya kalau ibu-ibu tuh kalau datang ke arisan, begitu selesai arisan main buntel aja tuh, bungkus. Sayang anak. Padahal belum tentu halal kan, belum diizinkan tuh. Beli sayur pagi-pagi, berapa bang? 2.000, 1.000 ya. Tangannya nakal tuh, tambah, ambil lagi. Tambahin apa sih bang? Abangnya sih senyum-senyum tapi senyum-senyum sekel gitu. Itu kan nggak halal ya Kat ya. Apalagi yang makan semen, makan aspal, makan gedung, makan hutan. Mungkin zatnya tidak anjing babi yang jelas haram, yang berbahaya itu rijisun, tidak kelihatan tapi amalnya setan. Cara mencarinya yang tidak halal, sogok, korupsi, tipu menipu, sumpah palsu. Taubahnya seperti makan anjing dan babi. Akhirnya jadi darah, jadi daging. Jadi darah, jadi tadi kata beliau, dibelanjakan, dimakan, jadi rumah, jadi kendaraan. Kalau jadi darah, jadi daging, kenapa disebut dalam hadis Nabi, la yadkhulul jannah lahmun aw damun nabatan min suftin. Tidak akan sekali masuk surga darah, daging yang tumbuh dari barang yang haram. Why? Karena darah yang haram dari hasil makanan yang tidak halal, cara mencari yang tidak halal, itu kita membangun the room of syaitan, hujratus syayatin, ruang-ruang setan pada tubuh kita. Makanya doanya nggak diterima, ya kan? Ada orang yang capek berdoa. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, doanya pasti diijabah. Apa kata Rasul? Aku hampir berpikir sama dengan kamu. Akhbarani Jibril. Tapi Jibril memberitahu kepada aku bahwa orang itu mencari hartanya dengan menipu. Pakaiannya dibeli dari menipu. Maka tubuhnya dari hasil menipu. Bagaimana Allah mendengar doa penipu? Tidak khusyuk akhirnya, tidak diterima walaupun sudah susah payah. Ada orang haji dari hasil korupsi. Berangkat dia seorang pedagang dari hasil menipu. Bagaimana Allah ijabah ibadah mereka? Pantaslah mereka tidak bisa masuk surga hanya dari soal makanan. Maka itu toharah ruhiyah ini membawa toharah jasa dia. Kesenangan berwudu, kesenangan ingin yang halal, kesenangan mencari rezeki yang asal banyak tapi halal, dan membawa keberkahan. Dan apa yang terbayang pada guru-guru ini, ikhwatul iman, begitu dapat yang halal, pengennya berkah. Apa yang terbayang di benak Ustadz Amin, Ustadz Asep, ya Ustadz Soleh Hasan, semua guru-guru kita, kalau dapat duit, pikirannya apa? Bukan beli mobil yang mewah, bukan beli Jaguar atau apa. Apa di benak beliau? Santren, yatim. Itulah barokah. Karena ingin kesucian, mendekat pada Maha Suci, maka diberikanlah pikiran, ide-ide, aktivitas membawa kesucian lagi. Ternyata kebaikan itu mengundang kebaikan berikutnya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Terima kasih ya Allah, Kau beri kesempatan kami untuk mengaji bersama dalam cahaya hati ini. Kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.